Perkenalkan, nama saya Gita Putra dan juga rekan-rekan saya. Yang pertama Ainaya Arasya Aulia dan juga Muhammad Fauzan. Nah, di presentasi kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus yang dimana studi kasus yang kita angkat adalah analisis kekuatan paku keling pada subassembly kapal Perkins. Yang dimana presentasi ini merupakan pemenuhan tugas proyek UTS mata kuliah elemen mesin 1. Nah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu mana pendahuluan dan juga metode penelitian akan dijelaskan oleh saudara. Ada saudara Fauzan, saya persilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf dikarenakan di sini mati lampu jadi agak gelap. Dan langsung saja ke pendahuluan. Nah, seiring bertambahnya jumlah kendaraan angkutan umum jenis bus dan angkutan barang jenis truk juga semakin meningkat. Penambahan jumlah kendaraan bus dan truk ini menimbulkan permasalahan meningkatnya frekuensi kecelakaan setiap tahunnya, yang dimana kecelakaan tersebut diantaranya disebabkan oleh remblong yang biasanya terjadi akibat oli rem yang habis, kualitas kampas yang tidak bagus, atau lepasnya kampas rem dari rangkanya karena paku keling pengikat kampas rem pada rangka rem rusak atau patah. Namun rusaknya paku keling belum pernah mengemuka. Nah, karena setiap terjadi kecelakaan remblong, jarang dilakukannya investigasi mendetail tentang penyebab kejadian tersebut untuk mengkaji kemampuan sambungan rivet pada assembly rem bus atau truk. Di sini di mana kita menerima beban, maka dilakukan pengujian tarik, rivet, pengujian tekan assembly, kampas rem, serta validasi hasil pengujian dengan menggunakan analisis FEM. Nah, seperti itu. Nah, langsung masuk dalam metode penelitian. Nah, di sini kita ada dua uji coba. Yang pertama yaitu uji kekuatan paku keling terhadap bahan eksentris. Yang kedua ada uji kekuatan kampas rem terhadap beban eksentris. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama yaitu di mana kita menggunakan 4 paku keling yang dimana dibantu oleh alat bantu. Lalu nanti si 4 paku keling yang sudah dibantu alat bantu ini akan diassembly yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mesin uji tarik, seperti itu. Yang kedua yaitu ada uji kekuatan kampas rem terhadap beban eksentris. Nah, validasi ini diperlukan untuk mengetahui apakah hasil-hasil pengujian di atas dapat diwakili oleh analisis FEM yang disingkat yaitu finite element method. Nah, mungkin untuk langkah-langkah pengujian akan disampaikan oleh saudari saya yaitu Ainaya Arasya Aulia. Maka dari itu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Fauzan. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kami melakukan langkah pengujian. Nah, untuk melakukan langkah pengujian ini, yang pertama, untuk melakukan proses pengujian tarik rivet, kita harus merancang alat bantunya terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kita harus memasangkan paku keling pada alat bantu dengan cara dipukul. Dan yang keempat, pemasangan assembly paku keling ke dalam mesin uji tarik yang sudah dijelaskan juga oleh saudara Fauzan tadi. Dan yang terakhir yaitu menghidupkan mesin uji tarik dan melakukan pengujian. Baik, selanjutnya. Nah, untuk melakukan proses uji kekuatan kampas rem terhadap beban geser, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merancang alat bantu uji tekan mesin terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu pemasangan paku keling kepada kanvas. Yang ketiga itu pemasangan assembly kampas rem pada alat bantu pengujian. Yang keempat itu pemasangan spesimen uji ke dalam mesin uji
Dan yang terakhir yaitu menghidupkan uji tekan untuk melakukan pengujian. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode pembahasan akan dibahas oleh Saudara Wijanda. Pada Saudara Wijanda dipersilakan. Terima kasih kepada Nah, setelah kita lakukan pengujian yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, kita mendapatkan sebuah hasil dan juga pembahasan yang dimana ketika dua pengujian tersebut sudah kita uji terhadap benda uji, kita mendapatkan sebuah grafik yang dimana dalam hasil pengujian kepala terhadap beban geser ataupun uji tarik ataupun beban eksentris, yang dimana saat kita bebankan sampai ke titik 300 Newton per milimeter. Nah, ini merupakan titik tertinggi dari paku keling yang bisa ditahan bebannya, yang ketika poin ini sudah tercapai akan terjadi sebuah force break ataupun sebuah kerusakan. Dan yang kedua, kemudian kekuatan pada satu paku keling, yang dimana saat satu paku keling itu diuji, itu hanya bisa mencapai sampai ke titik 21 Newton per milimeter, yang dimana saat 21 sudah mencapai titik ini akan terjadinya sebuah kerusakan kepada paku keling yang akan diuji. Nah, hasil dari uji kekuatan kampas rem dan terhadap beban geser ataupun uji tekan, yang pertama, kerusakan kampas rem itu pengujian uji tekan. Nah, boleh di next, Saudara Paujan. Nah, hasil uji kekuatan kampas rem terhadap beban geser uji tekan, yang dimana kita mendapatkan hasil yang pertama, kerusakan kampas rem terhadap penghasilan pengujian uji tekan. Yang kedua, kerusakan sobek pada sisi lubang kampas rem. Yang ketiga, kondisi paku keling setelah pengujian itu masih terbilang aman, walaupun tadi sudah mendapat sebuah kerusakan. Yang dimana hasil pengujian assembly kampas rem didapatkan kemampuan maksimalnya itu dia bisa menerima sampai 13.122 kN. Nah, kesimpulan dari semua hasil pengujian dan juga pengujian yang sudah kita lakukan tadi, yang pertama itu hasil pengujian tarik paku keling ini menjelaskan bahwa paku keling yang kita pakai itu mereknya di Mercedes-Benz OM 160 yang memiliki batas kemampuan sampai menerima beban yaitu 4.892 kN per satu buahnya. Jadi 4.892 kN ini per satu keling. Yang dimana saat dalam merek Mercedes-Benz OM 160 itu biasanya diaplikasikan sampai 8 paku keling, yang dimana saat 8 paku keling itu diaplikasikan bisa menahan beban hingga mencapai 39.134 kN. Nah, poin yang kedua, hasil pengujian tekan assembly kampas rem dan juga menjelaskan bahwa kampas rem ini di merek yang kedua yaitu Fresh MB 184 yang memiliki batas maksimum hingga 13.120 kN. Nah, poin yang ketiga, dari hasil pengujian paku keling dan juga kampas rem yang sudah kami uji, dapat disimpulkan bahwa paku keling yang memiliki batas kemampuan maksimal itu menerima beban yang lebih besar daripada kampas rem yang kita uji, yang dimana poin 39.124 kN itu untuk beban yang terhadap paku keling, yang sedangkan pada kampas rem itu 13,12 kN. Nah, ini persentasenya hanya 30% dari beban maksimum paku keling yang kita uji. Dan yang kesimpulan terakhir, poin yang terakhir kita dapatkan yaitu hasil analisis finite element yang kita uji itu hampir sama dengan uji yang kita lakukan di lapangan, yang dimana uji finite element ini tidak jauh hasilnya daripada uji yang kita lakukan langsung di lapangan. Jadi masih berkesinambungan dan juga tidak jauh hasilnya ya. Nah, mungkin
itu merupakan presentasi dari studi kasus yang kita ambil, analisa kekuatan paku keling pada subassembly kampas rem. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Wiganda Putra, Ainaya Arasya Aulia, dan juga Fauzan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.